Halo semuanya, Kika malamnya Kang live. Sebentar, saya coba panggil bintang tamu Kika hari ini. Oke. Halo, Mas Bebi, apa kabar? Halo bro, sehat-sehat. Sehat, Oke, alhamdulillah sehat. oke, makasih teman-teman yang udah join ke IG Live Investor Muda malam hari ini. Terima kasih buat waktunya, teman-teman masih mau belajar semangat tentang salah satu instrumen investasi alternatif. Jadi gini Mas Ben, kenapa tujuan Hmm, investor muda ngundang lu ke sini? Alasan utamanya adalah kalau misalnya Mas Ben ngikutin, karena di masa pandemi ini, Bank Indonesia sudah ngurangin suku bunga beberapa kali, ya kan? yep. Bahkan suku bunga acuan itu sudah sampai 4%, yang bahkan kalau misalnya teman-teman punya tabungan dan misalnya mau buka deposito, itu rata-rata kalau kita ke bank besar manapun, suku bunganya secara efektif setelah pajak 20% tuh udah di bawah 5%, ya kan? Benar. Bahkan Hmm, kalau ikutin obligasi pemerintah saja, ori 17 terakhir, itu kuponnya 6,4%, yang mana kalau dipotong 15% pajak, tetap masih di bawahnya tuh di kisaran 5%. Jadi mungkin bagi teman-teman yang selama ini sukanya beli produk deposito atau misalnya produk yang kita bilangnya fixed income, mendapatkan imbal hasil yang tetap, walaupun belum tentu pasti, karena yang pasti nggak ada, yang tetap mungkin ada, ya kan? Nah, jadi mungkin kita mulai kebingungan, kita mau kemana? Mungkin jawabannya dari teman-teman, kita mau masuk ke saham, tapi kan pada faktanya nggak semua orang terbiasa dengan volatilitas hmm, saham. Ya kan, itu kan hmm. benar-benar dua produk yang berbeda. Nah, kebetulan kita ingat bahwa Mas Dendi punya sebuah perusahaan, Mas Dendi punya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peer-to-peer syariah, yang mana kita Hmm. merasa peer-to-peer itu termasuk kategori instrumen aset yang pendapatannya tetap. Nah, makanya kita Hmm. mau ngobrol lebih lanjut sama Mas Bem, kira-kira bagaimana prospeknya peer-to-peer lending syariah ini, imbal hasilnya seperti apa, dan resikonya apa. Nah, sebelum kita mulai, mungkin sambil tunggu teman-teman yang lain, saya mau Hmm. kenalin dulu siapa ini Mas Bendi, ya kan? Nah, Mas Bendi ini memang dari awal edukasinya sampai pengalaman kerjanya memang nggak jauh-jauh dari dunia perbankan, ya kan? S1-nya Mas Bendi ini dari Indonesia Banking School, ambil jurusan Accounting and Finance. Betul ya Mas Bem ya? Kalau salah Betul, nanti saya betul. dimarahin nih Mas, Hmm. ya kan? S2-nya juga Mas Bem itu ambil MBA di Indonesia Banking School dengan jurusan MBA. Habis itu Mas Bem juga ambil program fintech Oxford Fintech Program, ya kan. Habis itu Mas Ya. Ben juga awal karirnya kerja sebagai account officer di salah satu bank syariah yang hari ini sahamnya naik banyak banget teman-teman, Oh, naik di atas 20%, lap. namanya Bank BRI Syariah. Itu pekerjaan Yep. awalnya Mas Ben. Habis itu Mas Ben Hmm. pernah kerja juga menjadi AM di Bank Muamalah, ya kan, pernah kerja juga di salah satu bank Islami, bank syariah di Dubai, Emirates, ya kan, dan juga pernah bekerja sebagai salah satu sales di perusahaan leasing multinasional Jepang namanya Century Tokyo Leasing Indonesia. Habis Hmm. itu selanjutnya Mas Ben tiba-tiba memutuskan buat resign dari pekerjaannya dan mendirikan sebuah startup yang bernama Alami Syariah atau peer-to-peer lending syariah. Makanya mungkin kita mulai pertama Mas Ben. Pertanyaan saya pertama, kenapa Mas Ben memutuskannya ke peer-to-peer lending syariah? Emang seberapa menarikkah peer-to-peer itu Mas Bendi? Oke, sebelum gue mulai, suaranya jelas nggak, bro? Jelas, jelas Mas. Jelas Jelas ya, Mas. jelas ya, jelas. Oke. Jelas. Awalnya kenapa mendirikan peer-to-peer lending syariah? Sebenarnya kalau ceritanya tuh panjang banget sih, Jas. Jadinya dulu gue dikenalin sama sahabat gue waktu zaman kuliah, dikenalin sama partner gue yang sekarang, namanya Dima. Terus kita ngobrol-ngobrol lah di sana. Di sana gue kebetulan memang passionnya ke finance, syariah finance. And then si partner gue yang satu ini ya Dima juga passionnya ke arah sana. Jadi ya udah pas ngobrol-ngobrol ke arah sana, ya udah kenapa nggak kita bikin aja, maksudnya perusahaan fintech syariah, which is alami gitu jadinya. Nah, pas saat itu kita mulai terus gabung lah dengan partner gue yang satu lagi namanya Harza. Ternyata Harza itu by the way adik kelas gue waktu zaman SMA. Jadi kita ketemu orang yang sebenarnya kalau kalau ditarik garis benang merahnya gitu ya, itu ada hubungan di masa lalu kayak gitu, Jas. Dan akhirnya Hmm. kita bikin sana. Kenapa kita bikinnya waktu itu sebenarnya awalnya kita ikut, mungkin gue cerita dulu ya sedikit tentang alami syariah itu kayak gimana awal berdirinya. Ini yang versi gue. Jadi dulu kebetulan Dima itu ambil global eksekutif global MBA di INSEAD Business School di Singapura. And then pas saat itu ada semacam kayak competition di sana, lalu kita iseng-iseng lah submit gitu ya proposalnya ke sana. Dan dari 65 perusahaan startup di seluruh dunia saat itu, alhamdulillah kita dapat
lolos ke semifinal, terus kita berangkatlah ke Singapura, terus kita masuk ke final, and then dari situ kita dapat juara 2. Kayak gitu, dari juara 2 sana kita dapat hadiah dari sana, lalu kita bikinlah si Alami Syariah ini. Semakin berkembang ke arah sini kalau kita ngelihat, dulu awalnya kita agregator, mungkin lu juga tahu ya, awalnya kita Iya. agregator, jadi kita connecting between SME sama perbankan syariah. Cuman pas kita lihat kok SLA-nya beda-beda ya tiap bank syariah. Dan waktu itu pas lagi hype banget tentang peer-to-peer lending. So kenapa nggak kita ekspansi ke peer-to-peer lending juga, tapi yang produktif kayak gitu. Akhirnya kita bikinlah peer-to-peer lending syariah Alami ini. Dan bless-nya adalah Alami ini kita dari saat terdaftar di OJK sampai dengan berizin sekarang itu kita yang paling cepat, Jess. Jadi 1 tahun berdiri gitu, kita 1 tahun setelah terdaftar itu kita udah langsung berizin. Kayak gitu. Sampai dengan sekarang bertumbuh terus, timnya makin banyak. Kenapa kita milih ke peer-to-peer? Karena kita tahu bahwa gap-nya di dunia keuangan yang belum yang belum terjamah sama bank gitu ya, itu masih jauh banget. So kita bisa masuk lewat peer-to-peer lending seperti itu sih. Oke, Mas. Makasih buat penjelasannya. Dan mungkin kita mulai masuk ke pertanyaan yang paling penting sih untuk semua industri keuangan. Kita tahu mungkin dalam 2 minggu ke depan akan banyak perbankan Indonesia yang TBK akan mengeluarkan laporan keuangannya, Mas. Ya kan? Dan pasti kan beritanya nggak jauh-jauh yang katanya di tengah pandemi impact NPL akan menanjak, gagal bayar akan besar. Nah, kita ingin tahu kalau dari sisi peer-to-peer secara industri sendiri, apakah industri peer-to-peer lending di Indonesia itu terdampak di tengah COVID-19 ini? Dan kalau terdampak seberapa parah? Apakah Alami juga mengalami hal serupa dalam hal kredit gagal bayar? Oke, to be honest, kalau secara industri itu peer-to-peer lending secara keseluruhan pasti terdampak dengan adanya COVID-19 kemarin. Sampai dengan detik ini sih. Cuman kita tahu rata-rata NPL atau misalkan TKB 90 di dunia peer-to-peer lending itu sekitar 95%. Nah, alhamdulillahnya Alami saat ini kita NPL-nya atau NPF gitu kalau di syariah sebutnya, kita masih 0%. Kenapa? Karena di kita tim analis risk dan manajemen di Alami, kita selalu memperbaharui mengenai appetite industri yang akan Alami biayai seperti itu. Jadi kemarin pas saat contohnya COVID aja, kita tuh langsung benar-benar update bahwa yang kita biayai saat itu kita mulai changing. Jadi kita mulai fokus ke defensive sector kayak misalkan FMCG gitu ya, kayak agri, terus kayak healthcare industry, terus kayak mulai kita masuk ke logistik juga, tapi yang support ke FMCG. Nah, itu terbukti semenjak pandemi kemarin dan sampai dengan saat ini perusahaan-perusahaan tersebut itu bisa menerapkan bahwa pembiayaannya itu bisa berjalan dengan baik. Kayak gitu. Jadi dampaknya nggak dampak secara langsung, tapi secara tidak langsung. Kayak gitu sih, bro. Nah, mungkin Mas Ben bisa cerita lagi, Mas Ben menurut saya menimbulkan sebuah istilah yang sangat teknis, namanya TKB 90. Mungkin banyak teman-teman di investor muda yang nggak tahu apa sih TKB 90 dan bagaimana mengukur resikonya gitu. Jadi mungkin Mas Ben bisa jelasin apa itu TKB 90? Boleh. Jadi TKB 90 adalah tingkat keberhasilan 90 hari. Jadi kalau misalkan di bank dulu kan ada call 1, call 2, callabilitas gitu ya, dari 1 sampai dengan 5. Nah, kalau di peer-to-peer lending, itu yang dilihat adalah tingkat keberhasilan 90 hari. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cek perusahaan peer-to-peer lending tersebut sehat atau enggaknya, itu dari TKB 90-nya. Jadi kalau TKB 90-nya itu 100%, berarti peer-to-peer lending tersebut ya sangat sehat. Tapi kalau misalkan peer-to-peer lending tersebut TKB-nya lagi turun, misalkan jadi 80% atau 90%, berarti itu ada pembiayaan atau ada kredit yang sedang bermasalah di dalam perusahaan peer-to-peer lendingnya. Seperti itu. Oke, berarti cara bacanya kalau TKB 90-nya 95%, berarti 5% gagal bayar, gitu ya? Betul. 5%-nya itu yang macet lebih dari 90 hari. Kayak gitu. Oke, 5%-nya yang macet lebih dari 90 hari, sisanya termasuk kategori lancar. Ya? Betul. Oke. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal imbal hasil dulu nih, Mas. Misalnya kalau imbal hasil kan orang pada semangat nih. Imbal hasilnya peer-to-peer itu secara rata-rata berapa di industri, dan kalau di Alimi sendiri itu imbal hasilnya atau mungkin kita bilangnya ujrahnya itu berapa? Oke, kalau secara ujroh atau misalkan pricing itu ya, kalau misalnya kita ngomong bahasa umumnya, itu dialami range-nya between 12, setara dengan 12% efektif per annum. Maksimumnya adalah 20% efektif per annum.
kayak gitu. Jadi tapi kalau Itu di sudah after rata-rata pajak, sudah after pajak. gini, kalau di alami kita pajak itu nggak dipotong sama alami karena kita bukan bukan badan pemotong pajak. Jadi sama Oke. di peraturan perpajakannya itu yang memotong pajak itu tiap-tiap lendernya atau funders kita nyebutnya di alami itu bisa Hmm. bisa menyetorkan sendiri seperti itu untuk bukti lapor pajaknya. Hmm. So jadi kalau Oke. misalkan tadi 12% atau misalkan 20% itu bulat aja langsung masuknya tanpa dipotong pajak Oke. kepada si lender atau Oke. fundernya. Hmm. Oke. Jadi 12 sampai 20%. Itu kira-kira Ya, range-nya 12 ya. sampai 20%. Jadi teman-teman kalau misalkan yang biasanya punya tabungan di deposito atau tabungan, itu nggak ada salahnya diversifikasi portofolio, bro. Jadi kalau misalkan di sana cuma dapat misalkan 2-3% atau 5% tadi ya, Oke. after potong pajak gitu, mereka diversifikasi aja sedikit-sedikit masuk ke instrumen peer-to-peer lending, tentunya yang produktif kayak gitu. Karena peer-to-peer Nah, lending itu kalau dibagi misalnya, jadi dua, ada yang produktif, ada yang konsumtif. nah itu jangka waktunya berapa lama Mas Bem? 3 bulan, 6 bulan, atau satu Oke, kalau tahunan, atau jangka 2 tahunan? waktu karena kita mainannya masih di invest financing, jadi jangka waktunya itu mulai dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Tapi di rata-rata di alami itu mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 bulan, bro, seperti itu. Jangka waktunya. Jadi Dua benar-benar sampai, short term. oke. Kayak gitu. Jadi 2 sampai 3 bulan dengan bunga, atau misalnya kita bilangnya ujro sekarang dengan Hmm, 12% per annum gitu ya. Jadi betul, kalau misalnya betul, 3 bulan kita dapatnya 4% lah ya, kira-kira gitu ya. betul, betul. Pro rate-nya kayak gitu. Hmm, Iya, oke. Oke. Nah, teman-teman hmm, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ngomong di kolom question sambil kita ngobrol-ngobrol sama Mas Bembi. Nah, Mas Bembi sempat cerita nih bahwa salah satu yang membuat alami PKB 90-nya 100%, ya kan 100% berarti kan tandanya tidak ada satupun peminjam yang gagal bayar dalam waktu 90 hari, betul ya? betul, Makanya Mas betul. Bembi sempat cerita bahwa Hmm, salah satunya alami punya tim analis yang hebat, dan Mas Bambi fokus ke sektor defensif. Nah, mungkin saya bisa hmm. klarifikasi yang dimaksud dengan Mas Bambi sektor defensif itu apa, Mas? Oke, jadi sektor defensif gini bro. Jadi sektor defensif itu adalah sektor-sektor industri yang tidak terdampak secara langsung dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi kayak misalkan kita tahu bahwa mungkin nanti Halo. Ini nge-lag nih. Oke, saya. Boleh sebentar ya, sambil tungguin masnya ini kayaknya hilang, sambil saya undang lagi. Sebentar ya, ini saya lagi coba panggil Mas Baby balik. Halo Mas, wah ini halo, terputus kan nih Mas. sorry putus tadi tiba-tiba langsung ngeblank gitu. Iya. Oke, Oke. kita lagi ulang Hmm, ini aja ada pertanyaan. Peer to peer kan hmm, nggak ada jaminan duit balik. Berarti kan itu bukan hmm. investasi aman dong. Jadi mungkin Mas Bemi bisa kasih komen kan terkait Oke. pertanyaan tersebut. Oke, ini pertanyaannya udah berjuta-juta pertanyaan dari Ya. masyarakat gitu ya. Oke, tadi mungkin ada yang tanya peer-to-peer lending itu nggak ada jaminannya. Secara fixed asset kolateral, ya betul tidak ada fixed asset kolateral, berbeda dengan di bank. Seperti itu. Tapi yang namanya jenis investasi itu, atau misalkan pendanaan di peer-to-peer lending, karena kita nggak boleh nyebut investasi nih, kita nyebutnya pendanaan. Ya. Semua OJK nggak boleh disebut seperti itu. Itu memang ada resikonya. Nah, gimana caranya kita memitigasi resiko tersebut? Yang pertama, karena alami itu bergerak di bidang peer-to-peer lending produktif, tentunya kita membiayainya atau mengkonekkan terhadap SME-nya itu terhadap SME yang pembiayaannya itu produktif. Terus yang kedua, kita secara produk itu kita anjak piutang atau invest financing. So, secara pekerjaan invest financing itu misalkan si PT ABC memiliki
pekerjaan dari PT Telkom, which is Telkom itu kan reputable payer atau bohir gitu ya. Nah, si Telkom ini katakanlah dia membayarnya itu dalam jangka waktu 3 bulan kepada si PT ABC. Nah, si PT ABC ini kan mempunyai proyek-proyek lain, misalkan dari Indosat atau dari XL gitu ya. Nah, mereka harus manage cash flow-nya, itu dia yang di invoice yang tadi dari si Telkom itu yang dijaminkan kepada Alami, seperti itu. Nah, jadi Alami menganalisa, lalu apa namanya dari analisa tersebut kita lemparkan ke campaign, jadi tinggal tunggu bayar aja dari si Telkomnya. Seperti itu. Terus untuk mitigasinya selain tadi kita lihat payernya, reputasi payernya, yang kedua kita mengenakan namanya personal guarantee atau corporate guarantee kepada si borrowernya, atau kita nyebutnya beneficiary kalau dialami. Terus yang ke berapa tadi? Ketiga, kita mengenakan juga post day check atau giro mundur. Itu nilainya 125% dari nilai pembiayaan. Kenapa kita mengenakan giro mundur? In case misalkan terjadi terlambatan bayar atau gagal bayar gitu ya, amit-amitnya itu kita bisa eksekusi si PDC tadi atau giro mundurnya tadi. Kalau kita eksekusi 3 kali si PDC-nya itu masih nggak ada duitnya, itu si perusahaan PT ABC tadi itu bakal kena blacklist dari Bank Indonesia. So dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi bisnisnya di Indonesia, seperti itu. Terus yang terakhir biasanya kita akan mintakan joint account atau misalkan pembayaran dari si payernya, dari si PT Telkom tadi itu dirubah ke escrow-nya Alami, seperti itu. Terus yang terakhir kita juga ada di cover sama asuransi penjaminan, seperti itu bro. Oke, ini ada pertanyaan bagus juga nih bro. Ada yang nanya, boleh share nggak kelebihan Alami dibandingkan peer-to-peer syariah yang lain? Bedanya apa sama yang lain? Oke, bedanya sama peer-to-peer syariah yang lain gini. Saat ini kalau teman-teman cek di market, ini agak sebenarnya kita nggak boleh sombongan, cuma kita agak sombong dikit gitu. Jadi boleh, siapa yang jadi leader di market adalah Alami. Kenapa Alami? Pertama, kita secara pembiayaannya itu ke sektor-sektor yang produktif dan sehat. Terus yang kedua, kalau teman-teman cek, teman-teman harus cek juga peer-to-peer lending itu yang menjalankan siapa. Apakah mereka mempunyai background atau pengalaman di bidang dunia keuangan atau perbankan sebelumnya, itu teman-teman harus cek. Terus yang ketiga juga teman-teman mesti cek si perusahaan peer-to-peer lending tersebut, kira-kira di belakangnya ada, misalkan advisernya siapa gitu, terus investornya siapa, itu juga dicek juga, seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa Alami kita bisa unggul? Yang terakhir adalah kita diisi sama yang tadi, manajemennya itu profesional, lalu secara secara IT-nya kita terus berkembang, dan nanti teman-teman akan bisa mendapatkan, ini sedikit gue kasih teaser aja, teman-teman bisa mendapatkan aplikasi dari Alami untuk lender atau untuk fundersnya. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah Alami fokusnya tadi ke sektor-sektor yang defensif terhadap COVID-19 atau COVID-19. So secara mitigasi resikonya itu akan lebih aman lah. Seperti itu. Oke, jadi maksudnya kalau misalnya tadi lu ngomong nggak masuk ke sektor yang tidak defensif, berarti Alami nggak membiayai perusahaan komoditas, itu nggak masuk ya? Nggak. Sekarang gini, misalkan sekarang kita lagi tahu ya bahwa misalkan sektor batubara lagi sunset kayak gitu. Ya. Atau pertambangan lagi sunset. Terus dari Alami gitu kita membiayai sektor tersebut. Maksudnya itu kan semacam kayak, maksudnya kayak semacam kita membodohi masyarakat gitu, bahwa ini akan ada campaign bla 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 segala macam, tapi payernya atau si borrowernya itu industri adalah industri lagi sunset. Kita nggak mau ke arah sana. Kita maunya juga sebenarnya gini, maksudnya Alami pengen kita itu benchmarknya nggak sama terhadap peer-to-peer atau keuangan syariah. Kenapa? Karena kalau keuangan syariah kan isinya segitu-gitu aja, cuma 5-6% mungkin di market. Kita benchmarknya justru sama yang non-syariah, bro. Seperti itu. Kenapa sama non-syariah? Karena secara profesionalitas, secara IT sistemnya, secara teknologinya gitu ya, terus secara capacity-nya mereka kan jauh lebih baik. Nah, kita pengennya setara dengan mereka, seperti itu. Nah, tadi lu ngomongin soal benchmarknya adalah perusahaan peer-to-peer non syariah. Tadi ada salah satu pertanyaan nih bro yang menurut gue cukup menarik. Dia bilang gini, dia bilang, jadi bedanya yang konvensional dengan syariah apa? Kok kayaknya kesannya cuma beda nama bro. Kalau yang di konvensional, Oke. Kalau yang di syariah kita bilangnya financing. Nah, financing, perbedaannya itu apa gitu? Ya, perbedaannya banyak banget sih sebenarnya. Yang pertama, kalau misalkan di perusahaan peer-to-peer syariah pasti kita diawasi sama Dewan Pengawas Syariah. Mungkin mirip sama di perbankan syariah.
itu Dewan Pengawas Syariah di Alami ada 2 orang, dan mereka adalah anggota dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pertama seperti itu. So yang kedua, kita akadnya itu kita comply terhadap fatwa DSN MUI nomor 117. Terus kita juga, nah ini yang menarik, kalau misalkan di peer-to-peer syariah atau di Alami sendiri, kita itu diawasinnya nggak cuma sama satu OJK. Kalau misalkan di peer-to-peer konvensional cuma diawasin sama OJK DP3F. Nah, kalau di Alami itu diawasinnya sama 2 OJK. Pertama, OJK DP3F yang menaungi peer-to-peer lending. Terus yang kedua, ada OJK namanya OJK IKNB Syariah. Seperti itu. Terus yang ketiga, kita juga diawasi sama tadi, Dewan Pengawas Syariah yang dari DSN MUI. So, yang mengawasi Alami ada 3 banding 1. Jadi lo bisa bayangkan kompleksitasnya seperti apa gitu. Jadi gimana caranya kita harus se-comply mungkin. Kayak gitu. Terus yang terakhir adalah yang menarik, kalau misalkan di Alami secara syariah, kita juga tidak boleh membiayai sektor-sektor yang bertentangan dengan syariah compliance, bro. Jadi yang istilahnya itu ada maghrib, maisir, goror, riba, dan lain-lain. Jadi itu kalau misalnya sedikit syariahnya gitu ya. Misalkan kayak perusahaan rokok gitu, kita tidak boleh membiayai. Terus misalkan kayak minuman keras yang non halal, kita tidak boleh membiayai seperti itu. Dan yang menariknya lagi, karena sesuai dengan syariah compliance, kalau misalkan borrower di perusahaan konvensional gitu ya, atau yang non syariah, itu kalau ada denda keterlambatan itu dikenakan, kalau ada keterlambatan pembayaran itu dikenakan denda keterlambatan. Nah, kalau di syariah kita tidak boleh mengenakan denda keterlambatan, bro, seperti itu. Jadi benar-benar kita hitung, kita harus melakukan analisa yang sangat dalam, biar meyakinkan bahwa si borrowernya atau beneficiary-nya itu mendapatkan pembayaran dari si payer-nya itu benar-benar tepat waktu dan aman. Seperti itu. Nah, kalau untuk segmen sendiri, bro, apakah Alami itu segmennya lebih ke korporasi besar? Soalnya ada yang nanya nih dari dan dia bilang, Alami kemana sih fokusnya? Ke perusahaan yang besar, big corporation, atau ke UMKM, pedagang mikro? Kemana fokusnya Alami? Alami fokus, ya? Alami fokusnya sebenarnya ke pembiayaan produktif. So, mau itu dia SME besar, atau dia gitu ya, misalkan kecil gitu, size-nya UMKM, itu kita bisa layani. Jadi saat ini Alami kita fokusnya kan masih invoice financing, 1. Cuman yang kedua, kita akan ada produk, saat ini udah ada piloting, kita produk namanya community financing. Community financing itu apa? Jadi misalkan kita kerjasama nih sama sebuah perusahaan yang dia memiliki mitra-mitra petaninya gitu ya. Sekarang petani ikan gitu, fish farmer. Kita bisa membiayai mereka. Kenapa? Karena mungkin kalau secara size nominal, itu lebih kecil daripada perusahaan yang SME atau yang kelasnya komersial atau yang ya SME atau komersial seperti itu. Cuman secara social impact-nya itu jauh lebih besar. So karena kita syariah base-nya, kita nggak cuma melihat untungnya doang, tapi kita juga melihat dampak sosial terhadap masyarakat. Kayak gitu, Jess. Oke. Nah ini juga ada yang nanya nih, ini mungkin pertanyaan yang paling simple untuk Mas Dembi jawab sih di hari ini. Coba nanyanya, cara daftar ke Alami gimana? Proposal kah atau ada apanya? Atau ada aplikasinya itu? Oke, kalau untuk calon beneficiary atau borrower, itu cara pendaftarannya semuanya itu paperless. Jadi teman-teman bisa cek di www.p2p.alamisyariah.co.id. Nanti di situ tinggal masukin aja data-data yang diminta oleh Alami. Semuanya by platform. Seperti itu. Simple. Dan kalau untuk investor juga sama, bro? Iya, kalau untuk teman-teman mau jadi lender atau jadi funder atau jadi investor, teman-teman juga tinggal buka website yang Alami tadi, atau teman-teman googling aja atau Google aja Alami Syariah, nanti akan muncul websitenya Alami. Nah, nanti buat teman-teman yang menjadi pendana atau menjadi funder or lender, insya Allah kita akan mengeluarkan, tadi yang gue bilang, kita akan mengeluarkan apps khusus untuk teman-teman sebagai lender atau sebagai funder. Jadi dari handphone pun nanti akan lebih mudah, seperti itu. Oke. Nah, kalau ingin menjadi investor di Alami Syariah, ingin menjadi pendana ya bahasanya Alami Syariah, itu mulainya dari minimum saldonya berapa, Mas Ben? Oke, kita minimum pendanaannya itu dari 1 juta rupiah. Kenapa 1 juta rupiah? Teman-teman mungkin ada yang nanya, kenapa nggak 100 ribu gitu ya? Atau misalkan 50 ribu. Nah, karena di Alami kita saat ini sudah terkoneksi sama namanya rekening dana funder atau rekening dana lender. Mungkin lo tahu, bro, jadi itu mirip-mirip kayak RDN gitu ya kalau misalkan kita di saham. Jadi teman-teman connect langsung ke sana. Kita bekerja sama dengan salah satu bank. Jadi nanti duitnya itu karena
ada peraturan OJK, kita tidak boleh menghimpun dana kan, tidak boleh menampung dana lebih dari 2 hari. So dananya itu akan masuk ke rekening dana fundernya. Wah, Mas Baby-nya hilang lagi. Sepertinya agak telepon atau signalnya kurang baik. Teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum lagi Mas Baby-nya balik lagi, mungkin bisa tulis di kolom question, tulis di kolom komentar kalau mau nanya lebih jauh soal peer-to-peer lending, terutama dalam sektor syariah. Sambil saya tunggu Mas Baby kembali. Halo Mas Baby. Oke. Saya coba panggil lagi. Ya mungkin IndiHome masalah ya. Ini kan saya dengar kayaknya IndiHome aja agak masalah ya. Halo, sorry tadi ada telepon masuk, Oh sorry, iya, telepon masuk. sesuai prediksi kayaknya ada telepon masuk. Ada telepon masuk. Kayak yang kebak juga kayak kisah gue Iya, sampai mulai dari mana kan ya, udah sampai mana nih bahas. Oke, tadi mulai dari yang pendana minimal berapa, terus tadi gue jelasin kenapa 1 juta. Kenapa 1 juta. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau dari jadi teman-teman nanti itu biasanya sejauh ini pendanaannya itu kebanyakan usia berapa, bro? Oke, kalau untuk secara pendana, mungkin gue ngomongin gender dulu kali ya. Kalau gender, itu lebih dari 50% itu merupakan laki-laki, mungkin sekitar 55% sampai 60% itu laki-laki. Cuman secara umur, itu kebanyakan dialami itu adalah golongan milenial. So, milenial itu umur berapa ya? 25 mungkin sampai 35 gitu ya, atau sampai 40. Ya, 18 sampai 35 lah ya. 18 sampai 35, betul. Jadi pokoknya yang teman-teman, rata-rata sih nggak 18, mungkin yang udah punya NPWP juga, mungkin sekitar umur 22 sampai 25 gitu, sampai dengan umur 35. Kayak gitu itu yang jadi funder atau lender dialami. Oke. Ini ada pertanyaan yang mungkin diulang ya, mungkin ada yang baru join. Tadi ada yang nanya berapa keuntungan sebagai funder. Tadi Mas Baby juga sempat jelasin sih, bahwa tentang imbal hasilnya itu sebanyak 12 sampai 20%. Betul ya, Mas Baby? Setara, betul. Ya, jadi setara 12 sampai 20%. Mungkin bingung punya alternatif, misalnya punya tabungan yang mungkin posisinya tidak akan dipakai dalam 3 bulan ke depan, dan menurut gua sih daripada ditaruh di deposito, yang lebih baik alangkah baiknya kita juga coba investasi alternatif yang namanya peer-to-peer ya kan. Soalnya menurut gua peer-to-peer itu seringkali punya stigma yang sama kayak saham. Di awal-awal saham belum kenal, bro. Orang mikirnya saham itu judi, saham itu gambling, saham itu bohong-bohongan, saham itu penipuan ya. Yang rugi di saham memang banyak, bro, tapi yang untung di saham juga banyak. Betul. Bisnis juga sama ya, yang bantu di saham juga, yang mungkin di bisnis juga banyak, yang berhasil juga banyak gitu. Mungkin nanti gini sih ya, bedanya mungkin kayak teman-teman aja, misalkan teman-teman misalkan punya temennya yang punya usaha nih, misalkan usaha kopi gitu ya. Terus teman lo bilang, gue punya usaha kopi nih, modalin gue dong 5 juta gitu. Cuman lo semua kan belum melakukan due diligence kan, atau melakukan analisa bahwa bener nggak sih teman gue itu usaha kopinya itu akan berjalan dengan baik, dia mempunyai manajemen dengan baik. Nah, keuntungannya lo bisa mendanai lewat alami apa? Kita udah menilai calon borrower atau calon beneficiary-nya itu memiliki memiliki kinerja atau performance yang baik, lalu memiliki pembayar atau payer yang baik pula, seperti itu. Karena kan kalau misalkan invoice financing, kita sebenarnya melihatnya dari sisi si payer-nya aja. Kalau misalkan payer-nya, kan sumber pembayaran dari si payer kan. So, kalau misalkan payer-nya itu bukan reputable company, misalkan perusahaan ece-ece gitu ya, walaupun nilainya kecil, misalkan 100 juta, gue nggak yakin uang itu akan balik. Tapi kalau misalkan perusahaannya adalah Telkom gitu, atau perusahaannya misalkan Indofood, ya teman-teman pasti akan percayakan bahwa si Indofood mampu membayar nilai 100 juta, seperti itu. Nah, ini menarik nih, tadi Mas Baby sebut sama yang namanya setiap kali mau memberikan pinjaman, pihak alami akan melakukan yang namanya due diligence, ya kan? Ya. Nah, tadi ada yang nanya nih, maksudnya apa sih due diligence? Mungkin bisa dijelasin nggak, Mas Baby, bagaimana tahapannya Mas Baby melakukan analisa kredit sebelum jadi melakukan due diligence itu adalah, betul yang tadi kata Jason, itu melakukan analisa kredit. Yang kita lakuin apa sih? Pertama, setelah data itu masuk ke platformnya alami, kita akan melakukan dulu namanya Pevindo checking. Jadi Pevindo Bureau Credit Checking. Itu teman-teman mungkin mirip kayak, kalau teman-teman yang kerja di bank, itu atau pernah kerja di bank, itu mirip kayak BI checking, atau sekarang namanya Slick checking. So, jadi itu akan muncul tuh historical, misalkan gue sebagai pengurus perusahaan punya pinjaman di mana aja gitu ya, punya misalkan KPR kah, atau KTA kah, atau kredit pemilikan mobil kah, lalu si perusahaannya punya kredit di bank mana aja, itu keluar semua.
dengan historical misalkan lancar atau tidak lancar seperti itu. Jadi ada nilainya, misalkan resikonya itu rendah, tinggi atau sedang. Nah, setelah itu keluar, misalkan oke gitu ya, setelah di window checking tadi oke hasilnya, kita akan melakukan proses cek kelengkapan dokumen. Jadi cek kelengkapan dokumen mulai dari legalitas, laporan keuangan, terus rekening koran, lalu bukti-bukti kayak misalkan faktur pajak, invoice, dan lain-lain, itu kita cek. And then kalau misalkan itu udah oke, kita akan melakukan site visit ke kantor si calon borrowernya atau calon beneficiary-nya. Kenapa? Kita juga harus meng-cross-check, jangan-jangan nanti perusahaan ini adalah perusahaan yang palsu gitu atau perusahaan yang abal-abal. Dan kalau misalkan itu udah oke gitu ya, hasil dari site visit-nya itu oke, kita akan melakukan verifikasi kepada si payer-nya. Katakanlah tadi payer-nya itu adalah Indofood gitu ya. Kita akan email, hey ini untuk invoice dengan nomor sekian-sekian-sekian gitu atas nama PT ABC, bener nggak pemberian dari Indofood gitu. Kita biasanya melakukan proses checking ke payer-nya itu bisa lewat email langsung ke si payer-nya, kita bisa lewat telepon, atau kita bisa datangin langsung, seperti itu. Jadi kalau misalnya itu semuanya udah oke, lalu masuk ke proses tim risk dan analis. Nanti dari situ mereka sudah oke kasih key points-nya apa aja gitu ya, terms and condition-nya apa aja, biasanya akan mulai kita langsung masuk ke komite. Komite itu nanti ada pihak dari risk, dari bisnis, ada dari CEO kayak gitu. Itu masuk, kalau misalnya sudah oke, kita akan nerbitin namanya term sheet atau kayak offering letter lah kalau di bank. Itu disetujui dulu sama si borrower-nya atau beneficiary-nya, and then setelah itu disetujui, ini semuanya paperless ya, setelah disetujui, kita akan melakukan campaign kayak gitu. Kita akan melakukan campaign di platformnya Alami. Nanti teman-teman bisa cek tuh teman-teman bisa daftar aja misalkan jadi lender gitu atau jadi funder. Itu pasti akan ada campaign yang sedang berlangsung. Tapi biasanya tuh campaign tersebut cepat tuh. Misalkan dalam waktu 2 hari, 3 hari akan terdanai. Dialami seperti itu. Oke, ternyata masih ada yang nanya nih, Mas Benbi, jaminan asuransi apa balik 100%? Nah, mungkin Mas Benbi, saya pernah dengar nih, ada beberapa peer-to-peer itu yang katanya ada asuransinya. Jadi kalaupun gagal bayar, asuransi mengganti sejumlah uang. Mungkin persentasenya itu 70% sampai 90% dari nilai pinjaman. Nah, kalau di Alami sendiri, apakah kalau pinjaman gagal bayar ada asuransinya yang mengcover atau seperti apa mekanismenya kalau Amerika ada kreditor gagal bayar di atas 90 hari dan ternyata benar-benar nggak bisa ditagih. Mekanismenya seperti apa? Oke, sebenarnya namanya asuransi itu adalah jalan terakhir banget sih untuk teman-teman mendapatkan pokoknya. Tapi yang terjadi adalah kalau di industri, teman-teman nggak mungkin mendapatkan 100% pokoknya balik. Kayak gitu. Paling kalau yang teman-teman akan dapat baliknya itu sekitar 70 sampai dengan 80 atau 85%. So teman-teman akan ada loss sekitar 15%-an lah ya di situ. Nah, asuransi tersebut bisa diklaim after 90 hari pembiayaan tersebut macet kayak gitu. After DPD 90 hari. So misalkan tadi Alami nih TKB 90-nya 100%. Terus katakanlah amit-amit turun jadi 99%. So ada 1% yang lewat dari 90 hari kan. Itu biasanya bisa diklaim ke asuransi tapi after 21 hari dari 90 hari tersebut. Seperti itu. So jadi totalnya sekitar 111 hari lah ya. Kayak gitu. Oh berarti di Alami emang ada asuransinya ya Mas Bim? Ada, betul ada asuransi. Cuman asuransi itu adalah last option lah seperti itu. Jadi sebenarnya kita, kayak tadi yang tadi gue bilangin di awal bahwa kita benar-benar melihat, selain kita melihat borrower-nya atau beneficiary-nya tersebut secara kemampuan bayarnya, kita melihat si payer-nya tadi atau si pemberi kerjanya gitu ya. Itu kita lihat pertama itu harus reputable company. Jadi misalkan kayak perusahaan TBK tapi yang tier 1 gitu ya, terus selected BUMN atau multinational company itu bisa masuk lewat Alami. Nah, terus yang kedua kita juga melihat secara DSCR-nya itu harus lebih dari 1,25 kali kayak gitu. Terus secara secara total sales-nya per tahun harus di atas 250 miliar. Itu ada beberapa risk acceptance kriteria yang diterapkan di Alami sih. Nah, tadi Mas Benbi ngomong sebuah istilah yang teknis yang menurut saya relevan juga nih buat investor saham yang lagi dengar. Tadi Mas Benbi sempat ngomong DSCR, kalau saya nggak salah itu maksudnya Gap Service Coverage Ratio, ya kan? Nah, ini kan relevan banget nih. Sekarang ada banyak saham yang juga di Indonesia lagi jatuh banget harganya dan orang berusaha berspekulasi akankah perusahaannya bangkrut dalam skala depan atau bertahan. Nah, salah satu indikator yang bisa dipakai kan tadi kan yang Mas Benbi ngomong tuh, Gap Service Coverage Ratio. Nah, kalau di Alami sendiri, bagaimana cara ngitungnya?
Mas Bambi, DSCR itu? Oke, kalau di Alami kita biasanya kayak tadi, kayak misalkan DSCR tersebut adalah DSCR si payer atau pemberi kerja, bro. Jadi itu kita lihat, biasanya kalau perusahaan TBK itu kan ada ya di IDX. Itu mereka selalu melakukan update, itu bisa kita akan hitung sendiri seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya perusahaannya adalah private company yang non-listed, biasanya kita akan memintakan juga laporan keuangan auditednya kepada si payer tersebut. So, nanti tim analisa dari Alami akan memperhitungkan tuh. Biasanya kita akan memperhitungkan kalau misalkan DSCR-nya itu kurang dari 1,25 kali gitu ya, itu kita nggak akan teruskan pembiayaannya, tapi atau kita nggak akan menyetujui si perusahaan payer tersebut menjadi payernya si borrower, seperti itu. Tapi kalau misalnya DSCR-nya itu di atas 1,25 kali, ya itu kita akan approve, bahwa kita akan yakin bahwa si payer tersebut bisa membayar kepada si borrower. Nah, dalam Mas Bambi sebagai Alami mempertemukan si penggana dan calon peminjam ini, ya kan? Nah, berapa marketplace fee yang diambil oleh Alami? Maksudnya pasti tentunya ada fee kan, karena Alami yang mempertemukan penggana dan juga peminjam. Nah, dalam melakukan aktivitas ini, berapa fee yang diambil? Kalau fee yang diambil kita sama kayak di market, sama kayak di industri, itu kisarannya sekitar 3-5%. Cuman rata-rata kita biasanya mengambilnya itu sekitar 3%-an sih. 3% kan dari nilai yang dipinjamkan ya? Ya, dari nilai yang dari nilai yang dipinjamkan atau disetujui, seperti itu. Jadi itu revenue stream dari Alami itu cuman itu aja sih sebenarnya. Dan itu yang membayar siapa, Mas? Penggana atau yang minjam? No, yang membayar adalah si beneficiary atau si borrowernya. Jadi sebagai investor, sebagai penggana kita tidak dikenakan biaya apapun. Iya, kalau di Alami si investor atau si pendana atau si funder gitu ya, itu tidak akan dikenakan biaya apapun, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia prinsipalnya atau pokoknya 1 juta gitu ya, terus dapat ujrohnya atau misalkan di konvensional basnya bunga gitu ya, jadi kita biasanya bilangnya ujrohnya itu adalah 100.000, so yang akan ditransfer kepada si funder atau si pendana adalah 1.100.000, seperti itu. Tidak dipotong apapun. Dan sekarang kan sementara berarti kan transaksinya Alami hanya bisa web based ya. Ini ada yang nanya nih, Mas, kapan apps Alaminya launching, Mas? Katanya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa cek di Play Store, itu udah ada tuh Alami Syariah untuk apps-nya. Cuman masih beta version lah, seperti itu. Kita akan launch-nya itu mungkin di bulan Agustus. Saat ini dalam proses finalisasi, kita lagi proses perbaikan yang ada bugs-nya. So nanti teman-teman bisa pakai apps-nya itu secara lebih enak lah, secara tampilan UI UX-nya. Seperti itu. Ini ada banyak pertanyaan yang masuk sih, Mas, tapi pertanyaannya hanya saham. Ini kan nggak nyambung. Kalau hanya saham, kita tunggu IG Live yang lainnya, kita juga ke Mas Bambi, kan nggak bahas saham. Ada yang nanya nih, besok BRIS gimana, BJKM gimana. Nah, kalau mau yang saham, tungguin IG Live selanjutnya dari Investor Muda. Hari ini kita hanya bahas masalah peer-to-peer, ya kan? Nah, sekarang mungkin terakhir, Mas, sebagai closing, karena mungkin nggak 20 menit lagi. Nah, setelah Mas Bambi dulu pasti pernah punya pengalaman kerja di perusahaan keuangan konvensional, dan akhirnya juga Mas Bambi pernah kerja di perusahaan syariah dan bahkan sampai mendirikan. Mas Bambi sejauh ini merasa salah jalan, atau Mas Bambi merasa puas nih kalau Mas Bambi akhirnya hijrah ke syariah? Boleh bisa sharing, Mas, pengalamannya, Mas? Pengalaman mungkin tadi lu udah sempat bacain di awal pengalaman kerja gue seperti apa. Gue sebenarnya memang fokusnya di perbankan syariah. Kalau misalkan nyesel atau enggak sih, enggak nyesel. Kenapa? Karena gue merasa bahwa di fintech syariah ini atau peer-to-peer lending itu di Alami, gue merasa bisa belajar banyak banget. Yang misalkan dulu waktu di perbankan itu gue belajarnya butuh waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau misalkan di Alami ini gue belajar 1 tahun. Misalnya tadi 3 sampai 5 tahun itu bisa dipelajari dalam jangka waktu setahun, kayak gitu. Jadi bisa belajar hal-hal yang menurut gue, ternyata dunianya itu luas banget dan sedinamis itu ya di perusahaan peer-to-peer lending atau di perusahaan startup. Kayak gitu sih. Itu ada hal-hal menarik seperti itu sih, bro, seperti itu. Nah, ini nih pertanyaan pajaknya banyak nih, Mas. Di pertanyaan pajak, kenapa nggak ada potongan pajak, sedangkan di peer-to-peer lending lain kan langsung potong pajak 15%. Apakah Alami kenalin pajak? Mungkin Mas Bambi bisa jawab pula, Mas Bambi. Boleh. Untuk yang pajak, tadi udah sampaikan di awal, kita belum berhak untuk memotong pajak funder atau pendana secara langsung. So, biasanya kita akan men-suggest teman-teman semua untuk bisa melaporkan pajaknya
masing-masing. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan pendanaan di Alami, kita akan mengembalikan pokok plus ujrohnya itu tanpa dipotong pajak. Yang menarik seperti itu. Jadi kebetulan ini kalau misalkan gue ngomong sebagai individu gitu ya, sebagai pribadi non Alami gitu, gue melakukan banyak diversifikasi portofolio bro. Jadi kayak misalkan gue taruh juga kalau untuk dana darurat biasanya di deposito, terus atau logam mulia, terus gue juga punya punya saham juga, beli saham juga. Dulu pernah jadi trader waktu zaman gue kerja di Bandung, waktu kuliah kerja di Bandung, and then gue juga punya punya portofolio di peer-to-peer lending juga. Nah, jadi teman-teman semua ya cobain aja dulu. Misalkan teman-teman mau coba mendanai di Alami, teman-teman nanti akan dapat experience ya. Oh, kira-kira begini ya kalau misalkan menjadi pendana di perusahaan peer-to-peer lending atau di Alami. Bedanya dengan di saham seperti apa, bedanya di deposito seperti apa. Jadi teman-teman bisa tahu, atau bedanya di reksadana seperti apa gitu. Oke. Jadi intinya Alami itu posisinya mengsuggest para pendana untuk melakukan pajaknya secara mandiri ya Mas ya. Betul. Ya. Betul. Nah, kenapa masalah kan saya sering banget kalau dengar dari istilah peer-to-peer syariah kan ada istilah namanya akad. Kita pakai akad makanya membedakan syariah dan konvensional. Ini ada yang nanya nih Mas, kenapa adanya akad itu menjadi pembeda utama antara syariah dan konvensional? Memang akadnya seperti apa sih Mas bentuknya? Oke, kalau secara akad, mungkin gue akan ngomong ini halnya lebih teknis. Jadi akad yang dipakai oleh Alami di produk peer-to-peer lending tersebut adalah mengacu terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117, which is kita pakai akad wakalah bil ujroh. So di sana yang membedakan adalah ya tadi Alami kita mengenakan akad wakalah bil ujroh dan qard. Apa itu wakalah bil ujroh? Wakalah itu adalah mewakilkan, jadi si pendana gitu, misalkan lo sebagai pendana gitu, lo mewakilkan kepada Alami untuk mempercayakan dananya tersebut ditaruh di perusahaan PT ABC kayak gitu. Ujroh itu apa? Ujroh itu adalah imbal jasa. Jadi, nah lo kan naruh uang di Alami gitu ya, 1 juta. Nah, imbal jasanya apa? Karena Alami membantu menagihkan kepada si payer dan borrowernya, otomatis lo akan mendapatkan jasa seperti itu. Nah, qard itu apa? Qard itu adalah semacam kayak dana talangan seperti itu. Nah, jadi di qard itu tidak boleh dibebankan tambahan atau misalkan bunga gitu ya kalau bahasa umumnya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman kita kebetulan hari apa ya Mas Devi, kita akan bikin webinar hari tanggal 1 kita hari Sabtu. Ya, hari tanggal Sabtu, 1 betul. Agustus kita akan bikin webinar, tapi kebetulan posisinya dibalik. Gue jadi pembicara, Mas Devi jadi moderatornya. Ya kan, jadi posisinya dibalik aja. Nah, di situ kita akan berusaha nemuin racikan portofolio investasi yang tepat buat milenial. Contoh berapa persen kita masukin ke fixed income produk kayak peer-to-peer, berapa persen ke saham. Dan kalau kita mau beli sahamnya seperti apa. Dan kalau kita mau beli peer-to-peer seperti apa. Dan di sana kita share tanggal 1 Agustus. Ya kan, jadi bagi teman-teman yang mau ikut webinar Investor Muda dan Alami, dan judul acaranya cukup menarik. Kita bilangnya adalah bagaimana kita bisa mencapai kebebasan finansial dengan mendukung orang lain, dengan mendukung UMKM. Maka kita bilangnya impact investing. Nah, salah satu produk yang jelas-jelas adalah impact investing itu adalah ORI 17 yang di-launching, atau obligasi retail Indonesia 17 yang di-launching beberapa minggu yang lalu. Itu adalah sebuah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi atas COVID. Ya kan, jadi kan ibaratnya kan kayak minjemin uang ke pemerintah untuk pemerintah mengatasi masalahnya terhadap COVID, dikasih bunga juga, dikasih imbal hasil juga. Bisa juga ke peer-to-peer lending, dan bisa juga ke saham. Nah, ini kita akan bahas secara mendalam di webinar kita tanggal 1 Agustus. Ya, jadi teman-teman bagi yang mau daftar, bagi yang mau ikutan ke acara Alami dan Investor Muda, bisa langsung buka Instagramnya Alami, dan teman-teman langsung klik link yang ada di bio-nya Instagram Alami, ya kan? Di sana ada sebuah link yang teman-teman bisa langsung klik di Instagramnya Alami, teman-teman klik aja, langsung daftar. Tanggal 1 Agustus kita akan mengadakan Zoom webinar bareng secara live. Kita akan sama-sama berusaha mengikut kalau teman-teman butuh dana pensiun sekian, kita butuh investasi yang seperti apa, isinya apa saja, berakiknya seperti apa, cocoknya beli saham apa, atau mungkin kita taruh di peer-to-peer seperti apa, atau mungkin kita taruh di reksadana seperti apa. Dan kita percaya kalau kita habis ikut webinar tersebut, kita bisa sama-sama lebih paham, dan kita punya kehidupan keuangan yang lebih baik gitu. Mas Bemi, makasih buat waktunya. Thank you, sama-sama bro. Thank you banget. Malam ini, dan mungkin sebagai penutup, saya mungkin akan
memberikan sebuah pertanyaan terakhir dari netizen yang nanya, ini benar-benar pertanyaan terakhir yang waktunya sudah terbatas. Mas Bimbi, bukankah dalam satu transaksi itu nggak boleh ada 2 akak ya? Ini ada satu pertanyaan dari netizen, mungkin Mas Bimbi bisa menjawab sebagai pertanyaan terakhir dari sesi IGLF kita malam hari ini. Oke, ini pertanyaannya detail dan bagus banget. Jadinya mungkin untuk penanya yang tadi bisa dicek di Fatwa DSN MUI nomor 117. Yang tidak boleh adalah tadi kan gue bilang akadnya itu adalah wakalah bil ujroh dan qard. Yang nggak boleh adalah menyatukan antara qard dan ujroh. Jadi nggak boleh namanya misalkan qard bil ujroh itu nggak boleh. Tapi yang boleh adalah wakalah bil ujroh dan qardnya itu terpisah akadnya dan wakalah bil ujrohnya itu juga terpisah. Jadi seperti itu secara akadnya. Yang nggak boleh adalah menyatukan akadnya si qard dan si ujrohnya itu. Yang tadi gue bilang yang namanya dana talangan itu tidak boleh dikenakan tambahan seperti itu, bro. Oke. Itu sih. Siap. Makasih Mas Bimbi buat waktunya di malam hari. Makasih teman-teman semua. Bagi yang mau datang ke webinar ini Pemuda dan Alami tanggal 1 Agustus bisa langsung datang ke Instagramnya Alami Syariah dan bisa langsung klik link yang ada di bio. Terima kasih. Selamat malam buat teman-teman. Happy Cuan di 2020. Thank you, bro. See you Sabtu. Bye. Oke.